Ada 4 variabel yang menggambarkan keadaan suatu gas. Yang pertama adalah tekanan, dilambangkan dengan P, yaitu dikata pressure. Nah, selanjutnya yang kedua adalah volume, dilambangkan dengan V. Yang ketiga adalah suhu, yang dilambangkan dengan satuan simbol dari suhu yaitu T. Suhu di sini biasanya dalam bentuk satuan Kelvin. Dan yang keempat adalah jumlah mol. Jumlah mol dilambangkan dengan N kecil. Nah, selanjutnya hukum-hukum gas yang pertama, yaitu kita kenal yang pertama adalah hukum dari Boyle. Boyle yang pada tahun 1622 melakukan percobaan dengan menggunakan udara. Jadi percobaannya yaitu dengan menggunakan udara, dan dia menyatakan bahwa volume sejumlah gas tertentu, jadi volume gas pada suhu yang konstan, berbanding terbalik dengan tekanan yang dialami gas tersebut. Berbanding terbalik dengan tekanan gas tersebut yang dialami gas tersebut. Hubungannya dikenal dengan hukum Boyle yang secara matematis dinyatakan sebagai V sebanding dengan 1/4 dari tekanannya, atau dengan kata lain PV-nya sama dengan konstan. V di sini adalah volume dan P adalah tekanan. Jadi dia berasumsi bahwa V ini berbanding terbalik dengan tekanan gas. Jadi PV di sini sama dengan konstan, berarti V sama dengan V-nya itu berarti sebanding dengan 1/4 dari tekanannya, karena kita pindahkan secara matematis, ini dipindahkan ke kanan jadi bagi. Hukum yang kedua yaitu kita namakan hukum Charles. Pada tekanan konstan, jadi pada P-nya konstan, volume sejumlah gas sebanding dengan suhu absolutnya atau suhu mutlaknya. Menurut hukum Charles, pada tekanan konstan, volume gas sebanding dengan suhu absolutnya. Jadi dia berasumsi bahwa V sebanding dengan T, di mana V per T-nya sama dengan konstan. Artinya secara matematis, apabila kita pindahkan, jadi V ini bagi ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti sebanding dengan suhunya. Hubungan di atas ditemukan oleh Charles dan dikenal sebagai hukum Charles. Hukum yang ketiga yaitu hukum Avogadro. Avogadro mengemukakan hukum yang penting mengenai sifat-sifat gas. Dia menemukan bahwa pada suhu yang sama, sejumlah volume yang sama dari berbagai gas akan mempunyai jumlah partikel
yang sama banyaknya. Di sini persamaannya yaitu dinyatakan dengan V sebanding dengan N-nya, yaitu jumlah molnya. Secara matematis rumusnya V per N sama dengan konstan. Jadi kita dapatkan seperti sebelumnya, apabila N-nya kita pindahkan berarti V itu sebanding dengan N-nya. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, 1 mol menurut Avogadro, 1 mol didefinisikan sebagai massa dari suatu senyawa atau zat yang mengandung atom atau molekul sebanyak atom yang terdapat pada 12 gram karbon. Jadi 1 mol dari suatu zat yang mengandung atom atau molekul dari 12 gram karbon itu didefinisikan sebagai 1 mol. Nah, 1 mol ini mengandung 6,023 dikali 10 pangkat 23 molekul yang nantinya kedepannya kita kenal dan sering kita pakai, yaitu dikenal dengan nama bilangan Avogadro. Yang keempat yaitu hukum keadaan standar. Untuk melakukan pengukuran terhadap volume gas, diperlukan suatu keadaan standar yang digunakan sebagai titik acuan. Nah, keadaan ini dikenal dengan nama STP, yang singkatannya yaitu Standard Temperature Pressure. Yaitu keadaan di mana gas mempunyai tekanan sebesar 1 atm atau 760 mm Hg dan suhunya yaitu 0 derajat Celcius atau dalam Kelvin menjadi 273 Kelvin. Yang kelima yaitu hukum gas ideal. Yang dimaksud dengan ideal yaitu yang pertama adalah gas terdiri dari partikel yang dinamakan molekul. Yang kedua yaitu molekul bergerak secara acak. Dan memenuhi hukum gerak Newton. Jadi di sini memenuhi hukum gerak dari Newton. Yang ketiga yaitu jumlah seluruh molekulnya besar.
Yang keempat, volume molekul adalah pecahan kecil. Jadi volumenya molekul adalah pecahan kecil yang diabaikan dari volume yang ditempati gas tersebut, dari volume yang ditempati gas tersebut. Nah, yang kelima, tidak ada gaya yang cukup besar. Tidak ada gaya yang cukup besar yang bereaksi pada molekul kecuali selama tumbukan. Nah, dan yang terakhir yaitu bahwa tumbukannya harus elastis, atau tumbukannya elastisnya jenisnya elastis sempurna dan terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya ada nggak sih gas ideal itu? Jadi kalau misalkan pengertian dari ideal bisa disebut juga dengan ideal itu artinya bisa juga kita artikan sebagai yang sesuai dengan harapan kita gitu, yang sesuai harapan. Artinya hanya berharap untuk seperti yang kita idealkan gitu. Misalkan kalau misalkan kita mengharap seorang cewek atau cowok yang ideal, berarti sampai kapanpun kita tidak akan pernah selamanya ketemu. Paling bisa kita hanya bisa mendekati ideal itu. Nah, asumsi ini juga sama, yaitu pada gas ideal. Jadi tujuan membuat asumsi gas ideal itu hanya untuk memudahkan mempelajari gas ya. Jadi sebenarnya yang ideal itu hanya mendekati ideal. Jadi tidak benar-benar sempurna ideal.